Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini saya bisa bersama lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa. Kita masih ada dalam tema mingguan hidup dibenarkan oleh iman. Kita akan membaca sebentar Galatia pasal 2 ayat 15-21. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah, firman yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di kehidupan kami. Dan karena itu kami sadar dan ingat, tidak ada satupun kami yang bisa membuat kami tetap terpelihara oleh diri kami sendiri. Termasuk tidak ada satupun dari kami yang bisa membawa diri kami dibenarkan oleh pembenaran kami. Dan hanya oleh kasih karunialah kami dibenarkan. Kristuslah yang membenarkan kami. Firman-Mu mau kami baca dan renungkan. Tuntun sertai kami selalu agar tetap memiliki keyakinan yang sungguh hanya pada Tuhan dan selalu sadar kalaupun kami bisa menerima kasih karunia itu bukan karena kami atau pembenaran kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam Galatia pasal 2 ayat 15-21. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan ini tidak bisa dipisahkan dari pasal sebelum maupun sesudah. Karena surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini adalah satu kesatuan, di mana kalimat yang satu berkaitan dengan kalimat yang lain, termasuk pasal yang satu dengan pasal yang lain. Pasal 2 ayat 15-21 ini adalah kelanjutan dari pasal maupun perikop sebelum. Maka untuk mulai bisa memahami bagian ini, kita perlu membaca secara keseluruhan kitab Galatia. Pasal 2 ayat 15 tadi, Paulus mulai mengidentifikasi status dirinya sebagai seorang Yahudi sejati dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Kalimat ini jangan saudara-saudara artikan salah, seolah-olah bahwa Paulus itu sombong dengan keyahudiannya karena membandingkan keyahudiannya dengan keberdosaan bangsa lain. Maka mari kita menelusuri tentang Yahudi di masa itu, bahkan masa sebelum Paulus hidup. Istilah Yahudi baik sebagai status bangsa maupun yang kemudian hari menjadi status agama memang identik sebagai bangsa yang menyembah Allah dan bukan ilah-ilah. Bangsa yang memiliki Taurat, bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Maka jelas sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, mereka menjadi berbeda karena tidak hidup dalam dosa, tidak menyembah berhala, tidak melakukan seperti apa yang biasa dilakukan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Maka benarlah istilah yang dipakai Paulus dalam pengakuan dirinya sebagai seorang Yahudi sejati, karena memang dia terlahir dari keluarga Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Lalu mengapa kalimat ini sampai keluar dari mulut Paulus?
kita perhatikan ayat dan pasal sebelum. Bagian sebelum menceritakan tentang adanya pertentangan Paulus dan Petrus. Karena Paulus sempat menegur Petrus. Kefas, itu nama panggilan dari Petrus. Ngana munafik. Waktu belum datang beberapa orang dari kalangan Yakobus, ngana duduk makan dengan orang-orang tidak bersunat. Serta kalangan Yakobus datang, ngana mundur. Karena takut tuh yang bersunat mau tegur. Karena ngana ada duduk makan dengan yang tidak bersunat. Sekarang, bagaimana ngana mau paksa tuh saudara-saudara yang tidak bersunat supaya mau hidup secara Yahudi sebagai orang yang harus bersunat dan melakukan hukum Taurat. Sedang ngana sendiri seorang Yahudi masih yang melanggar tuh hukum Taurat. Kan ini boleh duduk makan dengan orang yang tidak bersunat. Apa hubungan perikop ini dengan ayat 15 tadi? Jelas kita dapati bahwa Paulus ingin kembali memperjelas keyahudiannya dan ketaatannya pada Allah dengan tidak hidup menurut tingkah langkah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang hidup dalam dosa. Dan sekaligus Paulus ingin membuka selubung kemunafikan Rasul Petrus atau Kefas dan Barnabas yang akhirnya terseret oleh kemunafikan mereka waktu itu, yang kelihatannya tidak bergaul dengan orang-orang tak bersunat, namun ternyata bergaul juga. Maka dihubungkan dengan perikop sebelumnya dan menyambung juga kalimat di ayat 16 bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maka Paulus ingin menyampaikan bahwa sedang yang ajar-ajar Taurat saja Rasul asitu yang melanggar, maka bagaimana mungkin seseorang dapat dibenarkan karena mau melakukan hukum Taurat? Karena memang ngoni sendiri buktikan bahwa memang tidak ada satupun dari manusia yang mampu memenuhi setiap tuntutan Taurat secara sempurna. Sehingga hanya karena iman kepada Yesus Kristuslah seseorang dimungkinkan untuk menerima selamat. Apa maksudnya? Saudara-saudara, sebelum manusia menerima selamat yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka Taurat adalah jalan selamat. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi setiap tuntutan Taurat. Tetapi memang semakin Taurat menuntut manusia untuk hidup benar di hadapan Allah, maka semakin nyatalah dosa. Dan dengan itu manusia membuktikan ketidakmampuannya memenuhi tuntutan Allah untuk taat berdasarkan Taurat. Maka oleh kegagalan manusia memenuhi apa yang menjadi tuntutan Tuhan itu, maka diberikanlah pembenaran itu secara cuma-cuma. Maka orang tidak perlu lagi melakukan Taurat supaya dibenarkan Allah. Karena pembenaran justru diberikan sebagai kasih karunia. Pemberian yang cuma-cuma, itu yang disebut kasih karunia. Grace, pemberian cuma-cuma, anugerah. Maka barang siapa mengimani keselamatan Kristus itu atau menaruh percayanya yang sungguh bahwa Kristus sudah mengerjakan selamat yang seharusnya dikerjakannya sendiri melalui jalan memenuhi setiap tuntutan hukum Taurat, maka dialah yang dibenarkan oleh iman dalam Kristus itu. Dibenarkan karena menaruh percaya pada Yesus yang memberi pembenaran itu pada dirinya sebagai orang yang membenarkan. Bukan lagi melalui syarat kau harus taat Taurat, tapi menerima secara cuma-cuma. Sebab memang tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab kalaupun ada orang yang bisa memenuhi, tidak boleh ada satu celah saja yang dilanggar supaya layak ke sorga. Karena celah itu akan menutup kemungkinan dirinya memperoleh selamat. Masalahnya ialah Alkitab sudah mencatat tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Mazmur 14, 1-3. Mazmur 53, 2-4. Roma 3 ayat 10-21. Maka menyambung bacaan kita. Maka bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa saudara-saudara yang bersunat harus hidup secara Yahudi, yaitu melakukan sunat secara lahiriah. Padahal mereka yang mengatakan itu duduk-duduk makan bersama-sama dengan mereka yang tidak bersunat. Artinya,
Paulus ingin memberi mereka pengandaian praktis bahwa bahkan memenuhi tuntutan hukum Taurat saja pun tidak ada dari mereka yang pernah benar-benar sempurna mengaplikasikannya. Maka bagaimana mungkin mereka menuntut orang yang tidak bersunat, yang bukan Yahudi, untuk wajib melakukannya jika hanya sebagai tuntutan rutinitas belaka. Dan sudah nyata juga bahwa ternyata pun di antara orang Yahudi tidak ada yang benar-benar mampu memenuhi semua tuntutan syarat itu. Karena pada hakikatnya mereka-mereka itu masih pula melakukan dosa. Termasuk di dalamnya Kefas atau Petrus dan juga Barnabas. Padahal mereka sendiri orang Yahudi bersunat tapi bergaul dengan yang tak bersunat. Kan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau betul mereka mau menjadi pelaksana hukum Taurat yang benar. Maka benarlah kalimat ini. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat ayat 16c. Masa lengoni bilang, torang nanti betul kalau bikin hukum Taurat padahal nguni saja nak mampu memenuhi semua tuntutan Taurat. So itu, tidak ada satupun dari torang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sehingga selanjutnya Paulus juga bilang dalam ayat 17 dalam pembahasan saya. No, kalau orang saja ini sementara berusaha dibenarkan dalam Kristus ternyata jadi berdosa cuma karena tidak bikin Taurat. Apakah Kristus yang bikin orang ini jadi berdosa lantaran orang percaya pada dia? Kong sudah ikut tuh aturan-aturan di hukum Taurat? Nyanda doi. Sekali-kali tidak. Masa Kristus bikin orang jadi berdosa karena orang sudah tidak bikin tuh Taurat? Kalau misalnya kita Paulus mau backing ulang tuh aturan-aturan di kitab Taurat supaya Tuhan Allah backing kita jadi orang betul di muka dia. Kita sama jodoh kasih berdiri ulang tuh bangunan yang kita suka si ancor. Kalau kita bikin begitu, kita komang betul-betul melawang pak Tuhan Allah. Karena mau balik ulang backing Taurat demi kita pembenaran. Padahal dia suka kasih pembenaran itu cuma-cuma. Maka aku akan menjadi pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Gara-gara mau berusaha backing tuh hukum Taurat. Tuh hukum Taurat cuma malah dia kasih tunjung kita dosa-dosa. Itu sama dengan kita sudah hukuman mati lewat tuh aturan-aturan itu. Dengan hadirnya tuh Taurat. Kita rupa soleh beda parasa mati gara-gara rupa so tidak mampu mau penuhi semua DP tuntutan. Mar sekarang kita so nyandak tai kali dengan aturan-aturan itu supaya kita boleh hidup for Tuhan Allah. Waktu Kristus mati di kayu salib, kita sama dengan sudah pas salib, sama-sama dengan dia. Kalimat ini menjelaskan bagaimana Paulus menegaskan kembali bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena memang dasar hukum Taurat ialah siapa yang melakukan, dia yang dibenarkan dan hidup. Tetapi kini Paulus sudah terikat bersama dengan Kristus dan tersalib bersama dengan Kristus yang menunjukkan bahwa oleh salib Kristuslah kini dia terikat dan bukan terikat lagi di bawah hukum Taurat. Karena jikalau dia masih terikat di bawah hukum Taurat, hidup tak akan pernah bisa dimilikinya. Mengapa? Karena nyatalah bahwa tak ada satupun yang mampu dipenuhinya secara sempurna. So itu, kita boleh hidup sekarang, mar bukan lagi kita sendiri yang hidup, mar Kristus yang hidup dalam tapi hidup. Kong kita hidup yang kita hidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang sukasihi kita. Kong serahkan DP diri for kita. Maka kita nih mau tolak tuh kasih karunia. Sebab seandainya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau seandainya, misalnya, orang juga sendiri boleh jadi orang betul di muka Tuhan Allah dengan cara bikin tuh aturan-aturan di kitab Taurat, dengan tongpe kemampuan sendiri, itu DP arti Kristus pe kematian di kayu salib nyanda ada DP guna. Ini pembelaan Paulus di hadapan orang-orang yang sudah mengikuti Kristus, tapi masih merasa mereka masih perlu memenuhi tuntutan hukum Taurat supaya hidup. Mengapa ini perlu disampaikan? Karena memang menurut Paulus, Kristuslah yang sudah menebus dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Padahal seharusnya kita sendirilah yang harus memikul kutuk itu.
dikutuki Allah dengan membebani kita melalui hukum Taurat yang mau tidak mau harus kita lakukan. Namun sungguh, kini berbahagialah kita karena kutuk hukum Taurat yang seharusnya dipikulkan kepada kita karena melakukan dosa telah dipikulkan kepada Dia, Kristus itu. Apa pesan firman bagi kita? Pertama, ayat 15-16, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hanya oleh iman kepada Kristuslah yang memungkinkan kita bisa selamat. Artinya, tidak ada perbuatan baik ataupun keunggulan diri menjaga kesucian yang bisa membuat kita bisa datang pada Allah. Allah lah yang membuat kita bisa unggul sebagai seorang yang dikenannya. Allah lah yang membuat kita bisa memperoleh pembenaran dan bukan kita. Oleh kekuatan diri dalam memenuhi hukum Taurat. Allah lah yang membuat kita bisa berbuat baik. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi perbuatan baik yang kau lakukan hanyalah pertanda kamu itu kepunyaan Allah. Sekarang pertanyaan, kalau orang berbuat baik, apakah itu bisa berarti dia kepunyaan Allah? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, karena perbuatan baik memang adalah respon aktif dari dirinya yang diberi benih ilahi dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Tapi bisa juga berarti tidak. Karena perbuatan baiknya bisa jadi terlahir dari konten yang salah. Dia berbuat baik hanya untuk supaya orang tahu dia baik. Dia berbuat baik karena berpikir perbuatan baiknya bisa membuat dia menerima amal yang sama, entah di sorga maupun di bumi. Dia berbuat baik hanya karena ingin membalas budi dari seseorang. Atau dia pun berbuat baik dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka perbuatan baik dari orang-orang yang memiliki benih ilahi atau kepunyaan Allah dan perbuatan baik dari orang-orang dengan konten-konten tertentu, kualitasnya pasti berbeda. Dan kebenaran dalam diri seorang kepunyaan Allah pasti akan lebih unggul dari mereka-mereka yang kelihatannya baik tapi sebenarnya tidak. Karena memang tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena perbuatan baik. Tapi orang yang dibenarkan pasti berbuat baik. Tapi kualitas perbuatan baiknya pasti jauh berbeda dengan perbuatan baik orang pada umumnya. Jadi ingat, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena Kristus yang memungkinkan kita memperoleh pembenaran itu. Sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian pun dengan perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik yang bisa membawamu berkenan kepada Allah. Allah lah yang dengan rela memberikanmu kesempatan untuk bisa menerima belas kasihan daripadanya lewat pembenaran dirinya dalam dirimu. Sehingga kau pun dimungkinkan bisa melakukan suatu perbuatan baik. Pesan firman kedua, ayat 17-18. Kita tidak boleh menjadi salah jalan dalam pengiringan akan Tuhan. Misalnya begini, saat kau mulai berpikir, benar, Kristus sudah menyelamatkan aku. Tapi benar bahwa aku harus berbuat baik supaya bisa selamat. Apakah pikiran itu benar? Tidak. Ingat saudara, jikalau Kristus butuh perbuatan baikmu untuk menyempurnakan keselamatan yang sudah dikerjakannya, artinya sorga butuh andil kita kan? Dan artinya keselamatan Kristus tidak sempurna kan? Kan butuh andil perbuatan baik kita. Minimal kita 10%, Kristus 90%. Apakah begitu? Sama sekali tidak. Kalau seandainya Kristus butuh andil saudara dan saya dengan harus berbuat baik, harus turut ritual agama baru selamat, artinya perbuatan baik ada andilnya dong. Lalu apakah dengan membuat kita masih harus tunduk untuk memberlakukan semuanya? Lalu kita berharap kita bisa menolong diri kita sendiri untuk bisa ke sorga? Dan apakah serta-merta kita menjadi terbawa oleh Kristus yang membuat kita jadi berdosa karena tidak melakukan semuanya supaya bisa memperoleh pembenaran? Sekali-kali tidak. Kristus yang memberi kita selamat tidak membutuhkan amalmu, perbuatan baikmu ataupun ketulusanmu setinggi apapun, sedalam apapun itu. Sehingga jangan sampai ada orang di zaman ini yang bilang, kalau kau tidak baik, kau tidak selamat.
Kalau kau tidak setia, kau tidak selamat. Sebab apa? Sebab Alkitab sendiri berkata, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, yang diampuni dosanya. Berbahagialah manusia yang dosanya tidak diperhitungkan Allah. Apa artinya? Kita tak bisa dengan mudah membuat orang menjadi sangat berdosa karena kesalahan-kesalahannya. Sebab kita tak pernah tahu misteri keselamatan yang dikerjakan Allah bagi orang itu. Tugas kita, kalau dia pembunuh, ya tentu kita tindaki secara hukum. Tapi jangan sampai kita bilang begini, dunia saja mentolak dia, apalagi Tuhan. Maka ingat saudaraku, pemazmur pernah berkata, yang paling berbahagialah ia, yang paling berbahagia ialah mereka yang diampuni dosanya. Siapa yang diampuni dosa? Pendosa. Itu diberi nama pemutihan. Grasi. Grace. Grasi. Seperti Presiden Jokowi memberi pengampunan kepada satu keluarga pembunuh. Apakah mereka layak menerimanya? Satu orang yang diberi grasi? Tidak. Maka benar ungkapan Paulus, masa aku harus membangun kembali apa yang telah kurombak? Maka jangan sampai saudara-saudara masih berpikir bahwa kamu harus melakukan semua tuntutan ritual agamamu baru kamu selamat. Ingat, keselamatan itu grasi, pemberian cuma-cuma. Dari manusia berdosa dapat remisi gratis. Nah sekarang, bagaimana dengan ketaatan? Kan Tuhan bilang, siapa taat dan setia masuk surga, yang tidak masuk neraka. Dibinasakan. Catatan penting dari ungkapan taat ini tentu harus kita perhatikan. Taat dan setia pada Tuhan hanyalah tanda bahwa seseorang terlahir dari Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi, perbuatan baik bukanlah tanda bahwa seseorang akan mampu membawa dirinya kepada pembenaran. Tetapi perbuatan baik dan benar hanyalah indikasi atau konfirmasi bahwa seseorang terlahir dari Allah. Pesan firman ketiga, ayat 19-21. Kita tak bisa menghidupkan diri kita sendiri dengan cara menghidupinya lewat ketaatan kita. Karena jikalaupun kita mampu menghidupi diri kita, bukan kita yang pernah menghidupinya. Allah lah yang menghidupi kita. Orang mati mana yang bisa membangkitkan dirinya sendiri kalau bukan Tuhan yang membangkitkannya? Maka oleh Taurat kita mati. Kita mati karena Taurat menjadi kutuk yang memang menekuk kita sebagai penghukuman akibat dosa, yang menuntut kita untuk hidup benar. Tetapi semakin menuntut dia, semakin tak mampulah kita memenuhinya. Maka jikalaupun kita hidup, bahkan kita sendiri yang hidup, bukan kita sendiri yang hidup, tapi Kristus yang telah menghidupi kita. Maka hidup yang torang hidupi sekarang ini dalam torang pedaging adalah hidup oleh iman. Iman yang tahu bahwa Kristuslah yang telah menghidupi kita. Karena kasih-Nya dan yang telah rela menjadi pengganti pemikul kutuk dosa, yaitu Taurat yang seharusnya kita tanggung itu. Maka orang yang hidup oleh iman, dia pasti berbuat. Iman yang diberikan dalam dirinya oleh Kristus kepadanya pasti akan menolong dia untuk bisa berbuat baik. Iman yang diberikan dalam Kristus Yesus kepadanya pasti akan menolong dia, bukan berbuat jahat, tapi berbuat baik. Iman itu pula yang akan terus mendorong kita berbuat benar, bukan cemar. Maka aku, kata Paulus, tak akan menolak kasih karunia. Sebab jikalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jikalau kita bisa dibenarkan oleh karena perbuatan baik kita, maka pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Tetapi orang yang dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, hidupnya pasti berbuat kebaikan. Maka apa yang membedakan orang benar yang berbuat baik dan orang jahat yang berbuat baik? Kualitas hidup. Orang yang dibenarkan oleh pengorbanan Kristus, dia pasti tidak akan berbuat dosa terus-menerus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Karena terlahir dari Allah. Tapi apakah dia masih bisa jatuh dalam dosa? Ya,
Mungkin bisa. Selama dia tinggal di dunia, dosa dan hidup di hadapan Allah akan tarik-menarik. Tapi dia akan kuat karena Tuhan menolong dia untuk bisa melawan dosa. Karena Tuhan bilang, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Maka kesempurnaan dimungkinkan untuk kita gapai karena Tuhan menganugerahkannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan orang jahat yang tetap masih bisa berbuat baik? Orang jahat yang berbuat baik yang tidak terlahir dari Allah tentu masih bisa berbuat baik. Tapi yang terus-menerus dilakukan adalah perbuatan dosa. Misalnya, sekalipun dia ke ibadah, tapi kebencian hatinya tak akan pernah beres. Sekalipun dia menyapa, tapi ketidakmurnian hatinya tetap ada. Sekalipun dia bilang mengasihi semua orang, tapi kasihnya pada semua orang akan terlihat. Sebab orang yang tidak terlahir dari Allah, pasti kasihnya sangat terbatas. Bergantung siapa yang mengasihi dia. Bergantung pada siapa yang pernah berbuat baik padanya. Bergantung pada siapa yang dia sukai. Sangat mudah mengenalnya. Ingat, kita tak pernah dibenarkan Allah karena perbuatan baik kita. Iman kepada Yesus Kristuslah yang membenarkan kita. Tetapi apakah karena iman itu kita kuat lalu kita dibenarkan? Iman kita bisa kuat pun menghadapi segala sesuatu. Itu karena Kristus yang menguatkan. Kristus yang membenarkan. Kristus yang menghidupi. Maka orang yang hidup dibenarkan oleh iman pasti akan mampu menghadapi segala sesuatu. Bukan karena dia mampu, tapi Allah lah yang memberi dia kekuatan menghadapi segalanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah diberitakan. Roh-Mu yang kudus kiranya menyempurnakan, meneguhkan iman, harap, dan kasih semua pendengar dari channel ini. Biarlah boleh memberkati banyak orang lewat penginjilan yang dilakukan dengan media sosial ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan lagi karena kami akan membawa kami pada pembenaran diri, tapi karena Kristus yang sudah membenarkan kami, memungkinkan kami untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.